Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Pandaan kelas 10 yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia pertemuan kedua. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah tentang konsep sejarahnya. Jadi kita masih membahas tentang konsep sejarah dulu. Kemarin ini mengulang materi sedikit pertemuan yang kemarin, pertemuan pertama ya. Cara berpikir sejarah itu ada cara berpikir diakronis, ada cara berpikir sinkronis, ada cara berpikir kronologis. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Di antaranya semuanya saling berkaitan. Baik, kemudian pada pertemuan kedua ini yang kita bahas adalah manusia dalam ruang dan waktu. Nah, ini ya. Sejarah mempunyai kaitan yang erat dengan manusia. Ya, jadi manusia adalah pelaku sejarah. Ya, namanya sejarah itu pelakunya adalah manusia. Bahkan ada pernyataan bahwa tanpa manusia tidak akan ada sejarah. Hal ini dikarenakan manusia tersebut adalah pelaku sejarah. Nah, ini ya, manusia dalam waktu. 3 unsur utama dalam sejarah. Yang pertama adalah manusia. Kemudian yang kedua waktu. Dan yang ketiga adalah ruang. Nah, terdapat keterkaitan yang erat antara ketiga unsur tersebut dan terus berinteraksi secara kronologis dan berkesinambungan. Ini ya, manusia. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep ruang. Ya. Konsep ruang dalam sejarah. Nah, tadi seperti yang pertama tadi ada beberapa unsur ruang. Yang dimaksud ruang itu apa? Ruang merupakan tempat yang ada di permukaan bumi, baik sebagian maupun keseluruhan. Konsep ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi dan ada yang di bawah permukaan bumi. Contohnya seperti ini, misalnya kita membahas tentang G30 SPKI. Nah, peristiwa G30 SPKI itu terjadi di kota mana? Nah, itu termasuk ruangnya. Kemudian waktu, kapan tanggalnya? 30 September 1965. Nah, kalau ruang tempatnya di mana? Misalnya lebih spesifik, di rumahnya siapa atau jalan apa, kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Ruang merupakan tempat yang ada di permukaan bumi. Ini konsep ruang. Ya. Semua makhluk hidup dan organisme termasuk ke dalam konsep ruang. Ini misalnya berbicara tentang manusia purba ya. Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya dengan mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Ini konsep ruang. Selanjutnya adalah konsep waktu dalam sejarah. Nah, waktu itu bisa berupa hari, tanggal, jam ya. Setiap peristiwa mengalami perubahan seiring dengan waktu. Peristiwa sejarah tersebut dapat diartikan sebagai suatu proses. Waktu tersebut akan terus ada dan berjalan atau continuity ya, berkelanjutan ya, berjalan. Ini waktu ya. Setiap orang dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya apabila memiliki kesadaran tentang waktu. Jadi manusia tersebut dapat berubah ke arah yang lebih baik. Ya, ini waktu. Seperti yang saya contohkan tadi ya.
Jadi kalau peristiwa G13 PKI waktunya kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa kejadiannya itu waktu sebagai proses, ya. Baik. Waktu dan sejarah memiliki keterkaitan meliputi 4 hal sebagai berikut, ya. Perkembangan apa? Kan seperti itu. Suatu masyarakat berkembang dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Masyarakat biasanya berkembang dari suatu bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Ya, selalu berkembang. Jadi sejarah itu selalu berkembang. Ya. Kemudian kesinambungan. Ya. Berkesinambungan terjadi jika suatu masyarakat mengikuti tata cara atau aturan lama yang telah berlaku secara turun-temurun. Ya, secara turun-temurun, berkesinambungan. Ya, C. Pengulangan. Nah, terjadi pengulangan-pengulangan. Setiap peristiwa sejarah terdapat terjadi kembali di dekade yang akan datang. Hal ini dapat diartikan bahwa peristiwa sejarah tersebut mengalami pengulangan di masa depan. Yang terjadi di masa depan itu hampir sama dengan seperti apa yang pernah terjadi di masa lampau, di masa lalu. Ya. Misalnya peristiwa jatuhnya Orde Lama akibat terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Orde Lama ini hampir sama seperti ketika reformasi Mei 1998, itu hampir sama, ya. Jadi seperti itu. Turunnya Orde Baru juga karena adanya demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa. Ini pengulangan. Peristiwa ini ternyata berulang pada saat jatuhnya Orde Baru, ya, dan hampir sama, ya, antara jatuhnya Orde Lama dengan jatuhnya Orde Baru. Ini contoh, ya. D. Perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Perubahan tersebut berkaitan dengan pengembangan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Pergeseran dan perkembangan. Ya, karena ini kita masih membahas teori, ya, konsep. Jadi belum terjun ke masalah real, masalah sejarah. Misalnya masalah apa, masalah perang atau apa, belum. Ini masih teori, ya. Baik, saya lanjut. Ini. Manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, ini ya. Perubahan yang terjadi pada manusia dapat dikatakan sebagai suatu proses yang bisa terjadi. Manusia akan mengalami perubahan cepat maupun lambat. Ya. Perubahan pada manusia akan terus terjadi seiring dengan perjalanan waktu. Ya, perubahan pada manusia akan terus terjadi seiring dengan perjalanan waktu. Perubahan dalam sejarah. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia. Perubahan dalam sejarah. Ini, ya. Kehidupan manusia ada yang berkembang dengan proses yang cepat maupun lambat. Jadi perubahan manusia ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian berkelanjutan dalam sejarah. Tadi perubahan, ya, yang tadi perubahan, sekarang berkelanjutan ini, ya. Faktor intern ini, ya. Jadi ilmu sejarah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari peristiwa yang berkelanjutan dari satu masa menuju masa berikutnya. Faktor intern, misalnya perubahan penduduk. Ya, kenapa Pak perubahan penduduk itu? Ya, karena semakin lama penduduk itu jumlahnya semakin banyak, semakin besar. Ya. 2. Adanya penemuan baru. Ya, di bidang keilmuan, mungkin di bidang iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang sains adanya penemuan. Ini faktor intern. Kemudian terjadi konflik dalam masyarakat. Konflik itu perselisihan.
Yang keempat, pemberontakan dalam masyarakat. Ya, itu faktor intern. Ya. Faktor ekstern, faktor alam. Ya, faktor ekstern yang mempengaruhi keberlanjutan dalam sejarah. Faktor alam. Ya, misalnya apa? Peristiwa bencana alam, kemudian apa? Tanah longsor atau apa itu ya. Dua, peperangan, perang. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing atau modernisasi. Nah, ini pengaruh budaya dari luar. Ini mempengaruhi keberlanjutan dalam sejarah. Ya. Jadi memang materi ini agaknya rumit ya, karena masih sebatas teori anak-anak, masih sebatas teori. Jadi dalam ranah kognitif saja, cara berpikir saja ya. Belum turun ke lapangan, belum ke pembahasan. Nah, periodisasi dan kronologi dalam sejarah berfungsi untuk menyederhanakan cerita berdasarkan urutan kejadiannya agar mudah diingat serta memenuhi persyaratan ilmu pengetahuan. Apa periodisasi? Periodisasi itu tahapan-tahapan ya, dari ini ke ini ya, kronologi jalannya masalah itu. Kemudian manusia, waktu, dan ruang dalam sejarah merupakan kesatuan penting yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya berkaitan erat di setiap peristiwa dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ya. Jadi ini kita masih membahas teori mungkin ya. Jadi pembahasannya masih dalam ranah berpikir, konsep-konsep seperti itu. Ya. Mungkin untuk melengkapi materi saya ini, kita lihat video berikutnya ya, supaya bisa memahami. Nah, silakan dilihat video ini secara konsep ruang dan waktu ya. Coba dilihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu, khususnya ini di materi pembelajaran sejarah. Sebelum menginjak materi berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar yang pertama ini ya. Dilihat dari ruang dan waktunya, ini ketika tahun 80-an misalnya. Nah, gaya dan stylenya itu hampir sama, soalnya ruang dan waktunya sama. Jika dibandingkan dengan masa sekarang, waktunya beda, ruangnya juga beda, stylenya juga beda. Ini contoh yang lain. Nah, ini tahapan-tahapan ini ya. Jadi kalau ruang dan waktunya ya, dulu sama, modelnya seperti itu, rambutnya kribo. Sekarang kalau seiring berkembangnya zaman, rambut kribo sudah tidak musim. Nah, celana komprang sekarang sudah tidak musim. Kita bahas ya, selanjutnya. Ini perubahan ini. Nah, konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu. Keberadaan unsur ruang akan mempermudah pemahaman tentang suatu peristiwa. Nah, jika tidak ada ruang, pasti untuk melakukan penelitian sejarah itu akan kesulitan, kayak gitu. Nah, misalnya saya akan melakukan penelitian, akan tetapi tempatnya tidak tahu. Apakah saya bisa melakukan penelitian? Ya. Tentu saja tidak. Nah, jadi konsep ruang dalam sejarah itu sangatlah penting. Kemudian konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Jadi lebih spesifik. Nah, kalau waktu, definisi waktu itu adalah secara bahasa, waktu diartikan sebagai detik, menit, jam, dan hari. Konsep ruang dapat dipahami sebagai sebuah kesempatan atau peluang. Konsep waktu dalam sejarah kaitannya dengan peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, kita bahas konsep sejarah. Konsep sejarah di sini ada 4. Yang pertama perubahan, yang kedua perkembangan, dan yang ketiga pengulangan dan kesinambungan. Kita bahas satu persatu. Nah, perubahan
Perubahan merupakan sebuah Silakan keadaan disimak ketika terjadi videonya ini. pergeseran dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Kata kuncinya di perubahan di sini adalah suatu pergeseran. Kondisinya sama, tapi kegiatannya yang tidak sama. Saya contohkan seperti ini. Gambar yang pertama ini adalah kegiatan orang perubahan membajak kondisi sawah itu. Ya. dengan cangkul. Perubahan merupakan Terus sebuah kemudian yang keadaan kedua, ketika ini terjadi juga perubahan membajak satu sawah. kondisi satu ke Dan kondisi yang ketiga, lain. ini juga membajak sawah. Ya, awalnya Di sini. Tapi mencangkul, ketika kemudian gambar ini menggunakan yaitu kerbau, akhirnya sama-sama menggunakan melakukan kegiatan traktor. membajak Ya. sawah. Itu perubahan. Kita lanjut di perkembangan. Perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan secara berturut-turut dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ini kata kuncinya adalah pergerakan secara berturut-turut. Jadi kondisinya sama atau objeknya sama tapi berkembang. Saya contohkan seperti ini. Lihat ini tugu ini. Nah, dari gambar 1, 2, dan 3. Jadi awalnya seperti ini, berkembang seperti ini, dan berkembang itu perkembangan. seperti ini. Jadi di sini tidak terjadi pergeseran. Soalnya ini apa istilahnya ya? Cuma satu bentuk. Kemudian termodifikasi bentuk yang lain. Termodifikasi Silakan disimak bentuk yang lain pula. videonya. Nah, inilah yang disebut adalah perkembangan. Jadi objeknya sama, cuma mengalami modifikasi perkembangan atau perubahan. Kita lanjut. Nah, ini yang di Malang ya, di depan balai kota. Ini awalnya, terus kemudian terjadi perkembangan. Perkembangannya seperti ini. Kemudian lagi terjadi perkembangan lagi. Objeknya sama, Itu cuma ini terjadi modifikasi yang alun-alun lebih Malang baru. ya. Kita bahas konsep pengulangan. Pengulangan yaitu apabila peristiwa yang terjadi saat ini memiliki pola yang sama dengan peristiwa masa lalu. Polanya sama, tapi peristiwanya berbeda. Nah, contohnya ketika tahun 1966 hampir dan sama yang tadi saya sampaikan ya. Peristiwa di tahun 1966 ya, mahasiswa melakukan Orde lama dan orde baru ya, jatuhnya orde lama dan jatuhnya orde baru. Terus kemudian di tahun 1998 mahasiswa juga melakukan demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soeharto. Nah, ini polanya sama, yaitu penggulingan suatu presiden, tapi peristiwanya berbeda, sebabnya berbeda, tapi polanya sama. Nah, ini yang disebut dengan pengulangan dalam sejarah. Konsep yang keempat yaitu kesinambungan. Ya. Kesinambungan dalam masyarakat bisa dilihat dari tradisi kenduri. Tradisi kenduri merupakan tradisi periode Hindu. Ketika Islam masuk, tradisi tersebut diberi sentuhan doa-doa oleh para wali. Gambarnya seperti ini. Jadi kayak kesinambungan itu meneruskan apa yang ada. Gitu. Ya. Baik ya, itu tadi materi tentang sejarah Indonesia pertemuan kedua tentang manusia dalam ruang dan waktu. Kalian sudah menyaksikan dalam bentuk PowerPoint dan video. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya pertemuan ketiga yang akan datang kita pertemuan tatap muka lewat online ya, Google Meet mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.